Gimana bang? Ya nggak gimana-gimana bang. Lagi bikin underbone. Iya bang. Kiriman ini pesanan bang. Pesenan. Mm-mm. Untuk kemana bang? Siang suat. Hah? Jepang, Jepang, Oh, Jepang. ke Jepang. Iya. Nggak percaya. Perasaan kemarin baru ngirim. Ya dia mesen lagi, mungkin dia lagi mau di motor lagi kali. Beneran ke Jepang nih. Ya, ntar kita tunggu be sampai diantar ke mobilnya bang. Asik. Kalau lu kagak percaya, taruhan dulu dah. Enggak ada. Iya, karena ini gua ngambil baut dari sini. Jadi kalau lu beli underbone gua Mm-mm. dari sini, yang didapat underbone injekan kaki, itu Iya. tiang buat persneling over gigi, plus Oke. tuas ini, Mm-mm. dan as panjang, bosing, Mm-mm. terus cincin, Mm. pokoknya bisa dipakai dah. Iya. Ini kita buat PNP nantinya ya. Iya. Untuk motor W175. Paksa and paksa. Paksa and paksa. Plug and play bang. Ini baru masang sebelah kiri. Kanannya udah belum bang? Udah tinggal fitting. Yang kanan itu agak rumit kalau posisinya tromol. Kalau posisinya cakram dia lebih gampang dan lebih padat. Untuk pengereman. Iya. Jadi nanti ada proses pengelasan sambung menyambung besi Nah, tiang rem. tiang rem. Yo. Merah. Oke, yang satu ini kita jadi bagian persneling nampaknya kayak gini, tapi masih ada yang kurang di bracket bawah ini, tapi ntar kita lanjutin. Oke, kita kembali lagi ke sebelah sana. Siap. Ya Tapi kan? ini udah fungsi belum bang? Fungsi kawan. Coba dites. Jadi ini Bang. Ini netral ya. Nah, Masuk kawan. gigi. Gigi satu nih. Nah, netral aja. Ya udah tinggal dua aja. Set. Oke. Oke. Jack. Owner kita sih namanya nggak tahu, orang Jepang juga nih. Belum tahu juga. Tadinya aku mau main ke sana juga. Ngapain? Nggak tahu nih caranya kayak gini. Itu mic-nya mendelep. Mic-nya mendelep bang. Iya. Nah. Kenapa sih nggak pakai mic yang gede aja begini? Waduh, mau nyanyi. Iya. Dia mau cari apa om? Oke, kita panggil warga dulu karena kita dapat kiriman pasir. Pasir emas. Ayo. Itu orangnya di sana nungguin, kita panggil warga. Buk. Kita ngangkatin pasir dulu yuk. Pasir banyak banget bang. Ayo nyirtu dulu. Matiin dulu bang toh. Ayo. Bisa banget. Ayo. Aduh, pelanggaran nih bang mandi dia. Ayo. Anjay. Bang. Oh nggak gaya bang. Berapa bang? Itu. Oh udah ya. Oke, jadi misi kita yang tadi satu itu udah selesai. Kita juga udah panggil warga belakang. Dia juga udah pada bantuin. Jadi kita lanjutin lagi. Nih. Oke. Bukannya tadi mau ke sebelah kanan Iya, bang? sebelah belakang. Bisa nggak sih bang ini dipasang pakai underbone? Coba kita fitting. Bisa ternyata. Bisa. Bisa. Tapi kan Jadi kalau mau 3 bisa gila ya bang. Kadang itu pertanyaan netizen ada aja bang. Aduh. Kena komsirnya, Kan bukan komstir, kelahar. kelaharnya. Makanya orang pada direm apa ya? Kayak asian dulu gue ngejadiin ini bisa sampai keringetan, kebasahan, ketek keringetan wah. Makanya tuh goblok. Udah yuk kita lanjut lagi nih bang. Iya kerja deh, kerja. Kita kerja lagi. Kerja pernah kerja ini. Hmm? Ini nih yang sedikit membosankan. Kenapa nih? Agak lain daripada yang lain. Sakit bang. Kenapa bang kaki? Aduh. Pakai sepatu bang. Basah. Sekarang hujan. Oke. Paha remnya ya bang ya. Kita lagi copot dulu ya. Karena ini pahanya nggak standar. Ya, udah custom ya. Jadi kalau kita mau bikin kita standarin lagi biar dia nggak bingung. Kadang kita ngemalannya beda.
untuk orang Jepang yang nanti bakal nonton video ini yang mau masang. Nih orangnya yang bikin. Ini yang bikin Lah, lu agak-agak gimana gitu. anjir. Ya mudah-mudahan dia ngerti dah. Bahasa kita. Ntar kan gua kasih subtitle, Bang. Emang iya? Translate. Iyalah. Translate Jepang. Bang, itu masangnya nggak kebalik, Bang. Iya bener dia begini. Yang benar. Emang dibalik. Oh, emang dibalik. Disengajain. Khusus buat pemasangan underbone. Iya dong. Karena sebenarnya nih ya baiknya kalau kita udah pakai underbone ini belakangnya di-upgrade pakai cakram. Karena pengereman tuas pendek dan tuas panjang itu sangatlah beda, Bang. Ya. Jadi sebenarnya kurang maksimal kalau misalkan underbone pakainya cakram, nggak support sebenarnya. Gimana? Underbone pakainya cakram nggak support. Kayaknya terbalik tuh. Terbalik. Underbone pakainya itu Tromol. pengereman tromol. Jadinya lebih kurang lebih. Aduh, gimana sih? Oh, Udah, coba ya, pelan-pelan. Tolong dijelasin biar orang Jepangnya ngeliat langsung nih. Emang serius lu mau? Beneran. Goblok. Ayo. Iya. Nih jadi baiknya kalau pakai underbone ini, ya kan, belakangnya diganti cakram. Belakangnya. Upgrade ke cakram. Kalau misalkan masih tromol, kurang maksimal untuk di bagian pengereman. Oke. Aman kawan. Oke, kawan. Siap. Nah, kalau kayak gitu kita paham nih, penonton juga paham, Bang. Jadi emang ada yang nonton? Ada, biarpun 300 penonton. Nggak boleh gitu lah. Iya. Kita berkembang bareng. Pelan-pelan Pak Supir. Yang penting kita udah kasih informasi Ini nih. yang nonton si Jai. Yang komen gimana, Di? Yang like Bang Arul. Iya. Iya, aduh. Oke, kita lihat progres underbone ini udah sampai mana. Halo Mas David, gimana? Ada gimana, Bang? Mic-nya tuh, pakai dong. Nggak kedengeran nanti. Nah, Ayo, Bang. oke. Gimana nih? Ya nggak gimana-gimana ini udah. Kita mau finishing sebelum kita celup powder coating, kita pastiin sekali lagi. Pastiin sekali lagi. Oke Om Bro, jadi liatin sebelum kita kirim ke Jepang nih kita pastiin lagi Sombong ya. banget lu. Iya emang Kayak apa sih Bang? Jadi sebenarnya ini ada lagi sih satu tips, sebenarnya baiknya kalau misalkan pemasangan underbone, karena tuas ini kan pendek ya. Ya. Apalagi yang di problem itu di bagian pengereman, baiknya sih dipakein cakram. Jadi biar lebih maksimal. Siap. Karena kalau tromol itu rata-rata tuas panjang. Kalau Tuas tuas panjang. pendek itu nanti dah kita biar sekalian berjalan. Siap. Ya lanjut sini Bang. Oke. Itu mah udah terinstall. Oke kawan, kita lanjut ke sebelah sini lagi ya. Oke. Sudah berfungsi. Coba kawan supaya lebih jelas bannya ikut keputar atau tidak. Oke, ini netral ya. Nah, ini masuk gigi 1. Ini netral lagi. Kita belum coba remnya kawan.
Ntar kawan, sabar dulu lah kawan. Oke, siap kawan. Mantap kawan. Gimana kawan? Sudah aman? Aman. Dibuat Insya tes Allah. jalan boleh? Boleh. Boleh. Remnya ada fungsi belum nih? Lihat dong. Wih, Lalu bautnya ada yang belum kencang. siap siap. Loh, Lah. ngerem. Oh, ngerem kawan. Aduh, ternyata. Kawan, kenapa tidak ngerem kawan? Ya biasalah. Mungkin ini bisa aja tuh wasi paha rem kurang kayak gini. Ataupun kampasnya udah dalam. Hmm. Coba kita setting dikit. Oke, fungsi dengan baik, mantap. Set. Mantap kali kawan. Kawan, gimana kawan? Sudah bang, Aman? aman. Tinggal siap kita powder coating. Powder coating ya. Iya. Kita ambil detailnya dulu kali ya. Coba pas Mas David naik, posisi ridingnya Oh gimana? iya. Boleh dicontohin ya. Udah Oke. nyaman sih tuh. Kurang lebih seperti ini untuk looks-nya. Ini, nah seperti ini Ini Om Bro. cocok buat cafe racer sih. Ya, cocok Iya ya kan? buat cafe racer Nah. ya. Ini karena kita konsepnya ini tracker. Tracker. Jadi memang buat ngemal aja sih ini sebenarnya. Oke. Ini. Oke. Aman ya. Aman. Sip. Kita tes apakah tidak mengganggu cover box. Aman ya Om Bro ya. Nah, seperti ini ketika dipakein box untuk kanan kiri jadinya. Kita cek Tinggal bagian covernya aja sebelah tuh belum. kiri. Ya kalau soal itu mah. Oke, aman ya. Tadi juga di test ride sama Mas David, sangat fungsi, jadi nggak ada kendala apa-apa. Ya, tapi memang kalau misalkan pengereman nomor di Sorry biar kedengeran Mas David, tolong jelasin. Pegang aja pegang. Ya, Aja tolong jelasin. Ntar ya, ada guru-guru. Lah, Aja dulu. bagaimana sih? Nah ini jangan di ini aja dicontoh. Ya, Itu klemannya belum. oke Om Bro, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini kita mau proses copot lagi, karena kita mau proses powder coating. Setelah itu baru deh kita kirim ke orangnya yang udah pesan underbone ini. Oke, thank you Om Bro. Akhirnya setelah di vapor blasting nih. Ya, Halo Mas Slamet. vapor blasting di powder coating. Oh iya, powder coating. Maaf, salah. Berarti Mas Slamet lagi sehat nih. Iya, lagi sehat nih, lagi alhamdulillah sehat. Oke. Kemarin-kemarin mah bengek. Udah siap nih berarti nih. Ready ya? Ready nih. Tinggal kita cek-cek kekurangannya apa yang kita posisinya kanan kirinya. Dilengkapin dulu baru kita packing. Lihat apa tahu ada kesalahan kan harus diteliti dulu sama quality controlnya. Oke, mantap. Oke, sip. Gitu aja.